hadapan Sang Khaliq. Kalau kita punya privasi di hadapan sesama makhluk, mungkin, oh mohon maaf ya, ini privasi saya. Kita ngomong gitu ke manusia, mungkin. Kita ngomong gitu ke orang tua atau anak atau siapa, misalnya sahabat, teman, orang terdekat, mungkin ini privasi saya. Tapi tidak satupun kita bisa bilang, maaf ya Allah, privasi. Gak bisa. Karena semua Allah tahu. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidatis sudur. Tidak ada di antara kita baik jahar, asirru, sir, sembunyi-sembunyi, awi jaharubi, ataupun kamu jaharkan terang-terangan, innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun, sangat mengetahui, bidatis sudur, bahkan apa yang ada di dalam hati atau dada manusia. Allahu Akbar walillahilhamd. Terus yang terakhir di ayat tersebut, wahum la yuzlamun, dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Besok manusia pulang ke pangkuan Allah itu dapat balasan, dia tuh nggak dizalimi jemaah. Dia akan dapat balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan dia wahum, mereka itu la yuzlamun, nggak akan pernah dizalimi sedikit pun sama Allah. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat yang lainnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu besok mendapat siksa dari Allah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Kalau Allah berfirman dalam Al-Baqarah, suratul Baqarah surah ke-14, nanti kita ketemu setelah melewati daripada surah Ibrahim, mohon izin, surah ke-14. Nanti kita akan lewati dan kita akan temui surah Ibrahim, ayat tentang syaitan mengatakan, fala talumuni, jangan kamu salahkan aku. Syaitan bilang gitu loh jemaah, fala talumuni walumu anfusakum, jangan kamu nyalah-nyalahin saya, kata syaitan. Salahkan siapa? Anfusakum, dirimu sendiri. Loh, aku kan nggak punya kehendak untuk memaksakanmu ikut denganku. Nanti dalam Al-Baqarah syaitan bilang begitu jemaah, fala talumuni, jangan kamu salahin saya. Loh, orang kamu sendiri kok yang mau ngikut. Lawang saya cuma bisik-bisik doang. Jangan sholat, jangan ngaji, jangan sholat, jangan ngaji. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, adalah syaitan bisanya cuma bisik-bisik di dalam dada manusia. Nggak ada orang terus kemudian nggak usah ngaji ya, aduh mau ngaji nih, wah ditahan-tahan, apa yang tahan? Syaitan nahan-nahan nggak bisa jemaah. Syaitan akan bilang, nanti kan ada yang nyalain syaitan. Itu kenapa ayatnya muncul, karena nanti sebagian manusia tuh ada yang menyalahkan syaitan. Ya Allah tuh gara-gara syaitan ya Allah. Oh, syaitan bilang fala talumuni, jangan nyalahin saya dong. Walumu anfusakum, itu salahin dirimu sendiri, kenapa kamu ngikut? Maka kalau ada yang ditanya, kenapa toh kok senang banget ikut pengajian? Jawabannya jelas, ya karena kita melawan khutuwati syaitan, langkah-langkahnya syaitan yang menahan diri kita untuk gak hadir ke pengajian. Kenapa toh kok suka banget ikut pengajian? Jawabannya jelas, karena Rasulullah yang mulia yang telah pernah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang duduk di pengajian, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kalau ada yang lagi-lagi bertanya, kenapa toh kok suka banget ikut pengajian? Jawabannya jelas. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namla fi juhri wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair. Siapa yang duduk di majelis ilmu, maka dia dapat 6 solawat. Solawat dari Allah, solawat dari malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut di dunia ini, dan ikan di kedalaman lautan. Lagi-lagi kalau ada yang bertanya, kenapa toh
Kok itu loh ibu-ibu suka banget ikut pengajian? Jawabannya jelas. Man goda ilal masjid la yuridu illa ayata'allamal khair kana lahu ka ajri haji taman hajjatu. Siapa yang ke masjid la yurid, dia tidak ingin illa kecuali yata'allamal khair, untuk belajar satu nilai-nilai kebaikan, au yu'allimu, atau dia mengajar, kecuali Allah berikan hadiah pahala untuknya haji seperti ibadah haji, taman sempurna hajjatuh, ibadah hajinya. Coba jemaah, yang haji aja belum tentu sempurna, tapi Anda dapat pahala haji sempurna cukup dengan datang ke pengajian. Jadi kalau lagi-lagi ada seseorang yang bertanya, kenapa toh kok suka banget datang ke pengajian? Rasulullah yang telah pernah bersabda, sesungguhnya malaikat melihat ada hamba Allah duduk ke pengajian, lalu terus kemudian Allah mengatakan, untuknya aku ampuni dosa, untuknya aku berikan selaksa pahala, yang ketiga, untuknya aku masukkan ke dalam syurga dan jauh dari siksa api neraka. Malaikat bertanya dalam hadis Bukhari, ya Allah, itu ada di antara dia yang baru saja duduk di majlis ilmu atau datang ke pengajian, baru saja berbuat dosa, ya Allah. Apakah si pendosa yang gak sengaja, dia gak ada niat, tapi dia ngeliat ini rame-rame apa sih? Duduk oh ternyata kajian. Dia barusan berbuat dosa, gak ada niat buat ngaji, tapi duduk ke pengajian. Apakah untuknya dapat 3? Seperti yang engkau barusan katakan? Apa Allah jawab? Untuknya yang barusan berbuat dosa, lalu dia duduk di pengajian, 3. Aku ampuni dosanya, aku berikan selaksa pahala, aku masukkan ke dalam syurganya Allah. Allahu Akbar. Dan lagi-lagi kalau ada yang sampai bertanya, kenapa toh kok suka banget ikut pengajian? Karena baginda Nabi SAW yang telah pernah bersabda, tidaklah orang yang duduk ke pengajian, innal malaikata la tad'a ajnihataha ridwan li talabil ilm. Sesiapa yang duduk di pengajian, maka malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, penanda sangat ridho kepada orang yang hadir di pengajian. Dan lagi-lagi dan super lagi-lagi dan super lagi-lagi, kalau sampai ada orang yang nanya, kenapa kok suka banget ikut pengajian? Jawabannya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sesiapa di antara kita yang keluar dari rumahnya tujuannya satu, untuk mencari ilmu, Allah akan catat dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Lah kok masih nanya? Kenapa toh kok suka banget ikut pengajian? Pertanyaan ini harusnya nggak terlontar jemaah. Karena kita tahu, kita mencintai baginda Rasulullah, kita sayang pada baginda Rasulullah, kita melayani baginda Rasulullah, kita ingin syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Harusnya kalimat itu nggak terucap oleh lisannya seorang muslim, nggak terucap. Dan kita tahu, ketika fenomena dekatnya umatnya Rasulullah SAW dengan ilmu, itu penanda sudah semakin dekatnya bunga yang sedang kuncup sebentar lagi mekar. Apa tanda-tandanya? Kan kita tahu ya, oh ini bentar lagi berbunga. Tandanya apa? Udah mulai kelihatan kuncupnya. Kuncup lama-lama begini, merkah, lama-lama bermekaran. Kita udah tahu jemaah, kapan kegemilangan itu lahir? Salah satunya saat banyak masyarakat menaruh perhatian kepada ilmu, saat banyak masyarakat menaruh perhatian kepada pengajian, saat banyak masyarakat menaruh hati mereka di masjid, saat banyak masyarakat bukan lagi membanggakan ini loh benderaku, komunitas A, komunitas B, komunitas C, bukan, tapi yang mereka agungkan cuma satu, li'ila'i kalimatillah. Yang diagungkan itu bukan komunitasnya, bukan klubnya, bukan organisasinya, tapi yang dia agungkan cuma satu, Allah Al-Wahid,
Allah, the one and only, cuma Allah. Dia berdakwah bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada organisasinya, dia berdakwah bukan mengajak kepada komunitas atau klubnya, tapi jawabannya is the only one answer. Cuma ada one answer, satu jawaban, Al-Wahid. Dia berdakwah mengajak manusia kepada Allah, bukan yang lain. Al-Wahid, 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 Allah. Itu dakwahnya para nabi toh. Para nabi tidak mengajak kepada suku. Para nabi tidak berdakwah mengajak kepada kabilah. Kalau dalam hari ini kacamata kita, agar fanatiknya kepada A, B ataupun C. Tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu prinsip. Karena jemaah 1, 2, 3, 5 tahun bahkan mungkin kita akan saksikan ada orang yang kecintaannya mulai bergeser, sehingga ada kalimat-kalimat prioritasnya saat ini sekarang bukan lagi mengajak orang kepada Allah, tapi mengajak orang gimana untuk ke yayasannya, mungkin untuk ke regunya, kabilahnya, sukunya, komunitasnya atau apanya. Padahal sejatinya itu wasilah. Catat jemaah, itu wasilah. Bukannya tidak diperkenankan, tentu saja dipersilahkan, tapi saat ada orang yang keliru memaknai hal tersebut, sehingga fanatiknya mereka bukan lagi kepada Allah, tapi fanatiknya kepada hal-hal selain Allah. Takut-takut kita dibilang dalam Al-Quran mereka adalah orang yang saling membangga-banggakan daripada kelompok-kelompok mereka, dan mereka orang-orang khasiruna, merugi. Maka ayat ini menjadi terus pengingat agar kita tahu fokus perhatian, kecenderungan kemana kita mengajak manusia. Dan Allah sudah jauh-jauh mengatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia kepada siapa? Rabbik, kepada Allah, jalannya Allah. Bagaimana manusia ini makin dekat sama Allah? Caranya, ajak mereka kembali mengenal Allah, mencintai Allah. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Fahamkan manusia supaya mereka mengenal kalimat itu. Fahamkan mereka dari nilai dasar-dasarnya. Bahkan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, mereka yang belajar dari pondasinya. Mereka belajar dari baca Al-Qur'annya, tajwidnya, kefasihannya, ditadaburi ayat demi ayatnya. Tidak di-skip satupun ayat kecuali mereka mempelajari BPHAA. Masih ingat? B, baca. P, pahami. H, hafalkan. A, amalkan. A, ajarkan. Rumus kita, adab kita sama Al-Quran, BPHAA. Baca, pahami, hanya hafalkan, hanya amalkan, hanya ajarkan lagi sama yang lain. Gimana ceritanya seorang muslim menjauh dari Al-Quran? Gimana ceritanya seorang muslim gak bisa baca Al-Quran? Bagaimana kisahnya kok kita terlalu condong kepada selain Al-Quran sehingga bahkan Quran pun dilalaikan? Sedangkan kita tahu kegemilangan umat terdahulu kunciannya ada dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian itu ikuti sunnahku ya, dan ikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Kalian ikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Abu Bakar diikuti, Sayyidina Umar diikuti, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ikuti mereka berempat. Karena mereka ulama, karena mereka pemimpin, khalifah yang dapat petunjuk. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Tidak akan kembali kalian pada kegemilangan yang sangat gemilang kecuali kalian melihat tonggak sejarah yang pernah ditorehkan.
tidak akan gemilang seorang muslim sebelum mereka belajar dari umat terdahulu dengan apa mereka gemilang. Dan umat terdahulu gemilang dengan apa? Jawabannya, umat terdahulu gemilang karena dekat dengan Al-Quran. Mereka tuh umat yang dekat dengan Al-Quran. Kenapa Muhammad Al-Fatih bisa futuhat Konstantinopolis? Karena dekat dengan Al-Quran. Berdiri semuanya. Aku akan memilih pemimpin di antara kalian yang akan melanjutkan ekspansi daripada futuhat ini. Aku akan memilih siapa di antara kalian yang akan berhak aku wakili dan segala macam-macamnya. Silakan berdiri semuanya. Siapa di antara kalian yang dari balik tidak pernah meninggalkan sholat wajib? Siapa di antara kalian tidak pernah meninggalkan sholat wajib? Berdiri. Yang meninggalkan duduk. Berdiri semuanya. Wajib. Yang wajib nggak ada yang pernah ninggalin. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Sebagian ada yang duduk. Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan rawatib? Rawatib itu sholat sunnah pengiring sholat wajib. Duduk sebagian. Tinggal semakin yang berdiri itu makin dikit. Terus ditanya sampai pada pertanyaan terakhir. Dan yang berdiri waktu itu tinggal segelintir orang bersama Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitu ditanya, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan? Duduk. Dan duduk semua prajuritnya kecuali satu orang, Muhammad Al-Fatih. Dan beliau ternyata seorang pemimpin yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan interaksinya dengan Al-Quran, tidak pernah sedikit pun meninggalkan ada amalan-amalan sunnah dan segala bentuk macam-macam amalan-amalan kebaikan. Dan benarlah kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, la tuftahunnal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Akan kalian taklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik penakluk adalah sebaik-baiknya jenderal, dan prajurit menaklukkan itu adalah sebaik-baiknya prajurit. Jadi nggak bisa jamaah kita mau kembalikan kegemilangan itu, kok kita nggak mau tadabbur Quran tuh yo aneh. Nggak bisa kecuali kita melewati tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima. Banyak kitab biografi kita khatamkan. Biografi Steve Jobs, alhamdulillah khatam. Biografi ini khatam. Biografi itu khatam. Biografi fulan khatam. Al-Quran pernah dikhatamin nggak? Loh kok nggak pernah, kan aneh. Kita banyak baca novel 500 halaman, 600, 700, novel ini, novel itu, baik dalam maupun luar negeri. Tapi Quran nggak pernah kita khatamkan, kita tadabburi, lah kan aneh. Padahal Al-Quran itu hudan lil muttaqin, hudan, petunjuk, guidance. Ya Allah, aku nggak tahu aku harus apa, buka Quran. Ya Allah, saya nggak tahu harus mulai dari mana, buka Quran. Tadaburi, pelajari, pahami, amalkan, ajarkan. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak akan kembali kalian pada kegemilangan kecuali mendekat kepada Al-Quran. Kitab rujukannya kita ya Al-Quran. Nah, kita belajar dari mana? Belajar dari hari ke hari yang dibangun dengan kalimatnya Imam Ibnu Jami'ah. Apa kata Al-Imam Ibnu Jami'ah? Man sabata nabat. Siapa yang konsisten, nabat, dia pasti akan tumbuh. Dibangun dengan konsisten jemaah. Bukan dengan masalah dalam semalam, bukan. Ini tuh nafas panjang, capek, disiplin, harus siap capek, harus konsisten. Setiap hari harus diawali. Tapi kita tahu ini proses panjang loh jemaah, bukan cuma semalam. Orang ngaji mah bukan cuma setahun 2 tahun, bertahun-tahun, sampai bahkan kata sebagian para pepatah bahasa Arab, thalabul ilm minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Ayat 282. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah
secara tunai maupun tidak tunai untuk waktu yang kalian tentukan, faktubuhu, hendaknya kalian catat. Ayo dicatat. Kalau tunai berarti dibuatkan nota. Kalau tidak tunai ya berarti dibuatkan perjanjian, surat perjanjian MOU, bahwa dia berhutang, jumlah hutangnya 1 juta, akan dibayar pada tanggal 1 Maret. Kalau batas terakhirnya 1 Maret tidak dibayar, maka dia berarti A, berarti B, berarti C. Silahkan dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kamu ada transaksi tidak tunai ila pada ajalin musamma, waktu yang telah kalian sepakati bersama, faktubuhu, ayo dicatat. Pentingnya hitam di atas putih. Pentingnya hitam di atas putih. Perihal hutang piutang. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan hendaklah yang menuliskan di antaranya adalah penulis yang adil. Akad-akadnya harus adil, jangan ada goror, jangan ada riba, jangan ada manfaat yang diambil daripada piutang, karena kata para ulama kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Riba itu adalah manfaat, keuntungan yang diambil daripada transaksi utang piutang, maka itu disebut dengan riba. Jangan ada denda kalau terlambat bayar, jangan ada penalti. Yang model-model skema gitu. Loh, lah gimana kita ngutang kok nggak ada denda, nggak ada penalti? Lah memang jamaah, asas pondasi hutang piutang dalam Islam, asasnya itu adalah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Asasnya itu asas ta'awun. Kan konsep Islam memandang piutang itu kan beda. Bukan sebuah keuntungan menyembelih saudara kita yang lagi kesulitan. Oh, lagi kesulitan, monggo tak sembelih sekalian. Ada pepatah bahasa Indonesia, sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan konsep itu yang kita adopsi dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bukan sudah jatuh tertimpa tangga. Konsep dalam Islam itu, menghutangi orang itu asasnya asas ta'awun, tolong menolong. Kalau mau ya silakan ditolong saudaramu yang kesulitan, kalau nggak mau ya sudah. Aduh lagi sulit nih, bisa nggak tolong dibantu? Ya baik, insya Allah. Berapa? Semampunya. Kapan kita mampu? Oh ya bismillah nih, udah sekian. Saya minta 1 juta ya. Oh mohon maaf, saya baru mampunya 50.000. Ya udah nggak apa-apa. Minta minjem 2 juta ya, oh mohon maaf mampunya baru 200.000, silakan, nggak apa-apa. Begitu loh jamaah. Jadi asasnya aja sudah beda. Skema dalam Islam piutang itu bukan asas manfaat yang dikejar, tapi asas tolong menolong. Dan yang menghutangi harus sadar diri, ditolong ya terima kasih, ditolong ya sadar diri, disegerakan dalam pembayaran hutangnya. Jangan malah gaya-gaya di Instastory, WA Story, jalan-jalan padahal hutangnya belum lunas. Jadi yang nulis itu harus adil, jangan ada goror, jangan ada riba, jangan ada denda, jangan ada penalti. Yang adil. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Ayo yang adil nulisnya, yang jelas. Jangan ada seperti para orang-orang jahiliyah yang ada ribanya, yang ada dendanya, yang ada penalti-penaltinya dan segala bentuk macam-macamnya. Mas Bama lanjut, Mas Bama. Jazakumullah. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maksudnya, ayo jangan di antara kalian itu ada transaksi uang dalam jumlah waktu yang ditentukan terus nggak ditulis. Itu jangan, harus ditulis. Ini mah perintah Allah. Jangan penulis enggan menuliskan. Ya berarti artinya jangan nggak ditulis, ayo dicatat. Hutang tuh gampang lupa jamaah. Dia kalau udah ngangsur, ya udah ditulis. Oh sudah bayar 1 juta per bulan, dicatat. Sana yo nyatat, sini ya nyatat. Nanti dicocokin. Begitu, jangan ada miskomunikasi.
maka hendaklah dia menulis, dan hendaknya orang yang berhutang mengimlakan apa yang ditulis itu. Ayo dideklarasikan, disebut, diimla. Ingat pelajaran imla, disebut, tulis, sebut, tulis gitu. Imla namanya. Tadi berapa? Bahwa fulan telah berhutang kepada fulan 200.000 rupiah yang akan dibayarkan pada 1 Maret 2023. Nah, dan hutang itu jemaah. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim ditahan, tidak boleh masuk surganya Allah kalau dia min ahlil jannah sampai terlunaskan hutang-hutangnya. Hadirin, bayar hutang. Walau 1.000 perak, kalau hutang bayar. Jangan jadi ganjelan. Anda meninggal dalam keadaan membawa hutang, na'udzubillah, mengerikan. Ya, kalau anak keturunan Anda mengerti untuk membayar hutang Anda dengan cara aset Anda dijualnya oleh mereka lalu mereka melunasinya. Lah, kalau anak cucu keturunan Anda nggak paham ilmu agama, tamak terhadap harta, alhamdulillah bapak udah nggak ada, ibu udah nggak ada, ayo bagi-bagi warisan. Akhirnya hutang Anda nggak dilunasi oleh mereka, aset Anda dinikmati oleh mereka. Gimana nasib Anda besok di akhirat? Bismillah, kita sama berdoa dan kita saling mendoakan semoga mati dalam keadaan tidak berhutang. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau sekarang ada di antara antum jamaah TikTok, jamaah YouTube, jamaah IG, ada yang mungkin punya hutang, banyak-banyak berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, minta solusi terbaik dari Allah. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami. Minta sama Allah. It's easy for Allah. Sangat mudah bagi Allah melunasi hutang-hutang Anda. Sangat mudah bagi Allah membebaskan Anda dari jerat-jerat riba. Tapi yang jelas kita harus punya semangat supaya mati dalam keadaan tidak berhutang. Begitu jemaah. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur dan persaksian dengan 2 orang saksi di antara laki-laki yang kalian ada di dekat mereka. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi mereka, supaya jika seorang lupa maka ada yang mengingatkan. Ini adab. Kalau hutang, bilang sama orang terdekat, tolong ya, saya diingatkan, saya punya hutang. Jadi double-double. Ya dicatat, ya suruh bilang ada saksi, baik 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Bilang sama istri kayak gitu jemaah. Mah, saya punya hutang nih, kesini tolong ntar diingetin ya. Oh iya. Jadi kalau kita meninggal itu ada yang tahu kita punya hutang. Itu sebabnya salah satu adab orang yang sudah wafat, salah satu adabnya adalah menginfokan bagi bapak ibu kalau ada yang sangkut pautan hutang kepada almarhum, Allah yarham, silahkan datang kepada ahli waris untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Ahli waris punya tanggung jawab nggak melunasi, asal harta orang tuanya, yang mana orang tuanya berhutang kepada beberapa pihak itu bisa dipakai atau dijual untuk melunasi hutangnya, lakukan lunasi dengan jual aset orang tuanya sebelum dibagi waris. Lah orang tua nggak punya apa-apa, Jok, gimana? Anda sebagai ahli waris dianjurkan, sekali lagi ya jemaah, dianjurkan kalau Anda memiliki kemampuan, Anda dianjurkan melunasi hutang orang tua Anda. Namun sebagian ulama berpendapat tidak ada kewajiban bagi ahli waris
untuk melunasinya, karena itu tanggung jawab orang tuanya bila mana sang ahli waris adalah orang yang tidak memiliki kemampuan melunasinya. Ayo jemaah, berarti bahaya nggak kalau kita mati dalam keadaan hutang dan ahli waris kita adalah orang miskin? Bahaya nggak kira-kira? Lah bahaya. Siapa yang mau melunasi hutang Anda? Lah kalau anak-anak Anda kaya, anak Anda bisa melunasi hutang Anda. Lah kalau, mohon maaf, anak Anda nanti nggak punya, siapa yang mau lunasin hutang? Hai jemaah. Ya kalau ahli, tenang Ustaz, saya mati kan ahli waris saya ntar lunasin. Loh, sebegitu entengnya Anda bilang. Ya kalau ahli waris Anda kaya raya. Lah kalau ahli waris Anda, anak cucu keturunan Anda besok miskin misalnya, nah siapa yang melunaskan? Sedangkan sebagian ulama berpendapat lah kalau ahli warisnya miskin gak ada kewajiban melunasi hutangnya. Dan lagi-lagi jemaah, ini urusan hak adami. Hak adami adalah haknya anak Adam yang harus dilunaskan antara mereka berdua. Apa hakul adami? Hak Adam apa? Dijawab salamnya, ya kan? Ruddus salam. Dijawab ketika atosa, bersin, hashim, alhamdulillah. Jawabnya apa? Yarhamukallah. Dijenguk kalau sakit, ya kan? Selama mereka beriman, sholati, iringi, kubur. Ini kalau baru sakit kalau baru agak dengung ya mas, mohon maaf. Kalau baru sakit dijenguk. Kalau meninggal dunia, sholati, iringi, kuburkan. Terus termasuk diantaranya, kalau punya hutang, lunaskan. Kalau Anda pernah memfitnah, luruskan lagi namanya. Kalau Anda pernah gibahin, merusak namanya, luruskan lagi namanya. Anda pernah merusak nama orang itu, perbaiki namanya. Ini hakul adami. Nggak boleh sembarangan jemaah, ada hak adami. Lalu terus kemudian, janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan jika mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang. Kalau ada proses-proses itu jangan jemu ditulis. Oh sudah dicicil sekian, oh sudah dibayar sekian, itu harus ditulis. Yang demikian lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada sesuatu yang tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu dilaksanakan secara tunai. Tunai pun juga ada skema nota kan jemaah, atau ucapan terima kasih dan seterusnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan saat kalian bertransaksi jual dan beli. Nah ini juga ada kaidah, ada hadis dari Nabi. Semoga Allah merahmati penjual mudah dalam menjual dagangannya, pembeli mudah dalam membeli dagangannya. Jadi Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual dan mudah dalam membeli. Transaksi jemaah itu kalau jual beli, kalau udah ada untung udah lepas. Apalagi stok Anda banyak, kecuali limited edition dan Anda merasa ini barang limited edition, motor Vespa tahun 1960, Vespa endok, harganya lah kok cuma ditawar 15 juta, ini harganya bisa 50 juta, ya udah. Ya udah 20 juta deh. Oh belum, kalau 50 juta silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau stok Anda banyak, itemnya banyak, ada untung, ya lepas. Berapa harganya? Modalnya 10.000, udah ditawar 15.000, udah lepas. Semoga Allah, kata Nabi, semoga Allah merahmati yang mudah dalam menjual, yang mudah dalam membeli. Yang penjual mudah dalam menjual, pembeli ya kalau bisa juga tidak nawar. Maksudnya ini kan mempermudah dalam membeli kan, salah satunya nggak nawar. Syukur kalau nawar ya masih wajar. Jangan 20.000 harganya, sewa kan ya, 1.000. Kadang ya nawar juga ada adabnya ya jemaah. Bukan yang nggak boleh. Nawar boleh, tapi tetap ada adabnya. Terus yang terakhir, maka sesungguhnya hal itu kalau kamu lakukan saling sulit menyulitkan adalah kefasikan. Apalagi sampai berbohong. Modal 10.000, kita buka 20.000. Wes mola sewu kene, mola sewu. Alah mbak, modal wae rong cukup ya mbak. Itu namanya dusta.
Dan kata Allah berfirman, yang seperti itu adalah suatu kefasikan. Lah kalau emang belum sampai modalnya, misalkan orang tuh nawar, kita tuh belum sampai dengan harga yang kita inginkan. Yang kita inginkan 20.000, modal 10.000, dia nawar 15.000. Ya mbok jangan bohong dengan bilang modalnya aja belum dapet. Jangan bilang gitu, bilang aja mohon maaf belum dapet. Jangan tambahin modalnya aja belum dapat, padahal sudah untung 5.000. Jangan bohong jamaah. Dagang mah jujur. Bohong dekat dengan kefasikan. Mobil pernah kecelakaan, bilang mobil ini pernah kecelakaan. Oh nggak pernah, tujuannya supaya untung lebih banyak, padahal pernah. Hadirin, itu namanya bohong. Keuntungannya tidak barokah. Ya Allah, ampuni kami kalau mungkin ada transaksi kami yang pernah khilaf pada masa lampaunya. Kalau ada di antara kita yang mungkin pernah berbohong pada masa lalunya, bilang oh ini kainnya grade A padahal grade C. Jangan bilang gitu. Kalau kainnya grade C, yo bilang keterangannya kain Toyobo grade C, grade B, grade A. Jujur. Allah merahmati pedagang-pedagang yang jujur. Yang terakhir, wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa yu'allimukumullah, nanti Allah memberikan ilmu kepada kalian. Syarat dapat ilmu apa? Takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu kepada kalian. Yang terakhir, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas apa yang kita kerjakan, atau wallahu bikulli, dan Allah atas segala sesuatu alim, Maha tahu. Jadi Allah tahu kita bohong atau enggak. Allah tahu kita bilang modal, padahal udah untung. Kita bilang modal, Allah tahu. Allah tahu pulanya berapa, Allah tahu untungnya berapa, dan segala macam. Dan dalam Islam tidak ada batasan persentase mengambil keuntungan. 100% boleh nggak? 200% boleh? 1000% boleh? Boleh. Nggak ada batasan maksimal 2, nggak ada. Kalau itu item yang tadi saya bilang, mungkin Anda punya limited edition item yang orang itu sangat mencintainya, terutama dunia hobi ya Jamal, karena dunia hobi itu kan kesukaannya dibayar berdasarkan kemampuan sang pembeli dan kecintaan, keinginan pembeli untuk memiliki barang limited yang orang itu miliki. Di dunia hobi itu mungkin ada orang punya barang belinya 200.000, mungkin dia bisa jual harga 50 juta, bisa aja. Ini barang beli 200.000, ternyata barangnya bagus dan ini limited edition. Kalau dalam mungkin seekor hewan burung gitu misalnya, dia beli burung murai 2 juta, tapi ternyata murainya kicauannya bagus, banyak segala macam. Mungkin ada orang tertarik yang dia punya uang, berapapun dibeli. Apalagi orang kalau udah punya Jamal, suka, wani piro, ya udah 50 juta silakan, bisa dibayar sama dia. Tidak ada batasan beberapa persentase tentang hal tersebut. Begitu ya jemaah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui syai', kulli syai', segala sesuatu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.